Halo para jomblo yang budiman, gimana kabarnya nih? Masih kuat kan menahan kesendirian kamu? Kembali lagi barengan Mimin cantik di channel Bandar Film. Bagi yang ingin request film untuk direview, silahkan tulis di kolom komen ya. Kali ini kita akan membahas film yang bergenre action adventure. Film ini berjudul Monster Hunter yang dirilis pada tahun 2020. Film ini adalah adaptasi dari sebuah game yang berjudul Monster Hunter juga. Film ini mengisahkan sekelompok pemburu yang akan melawan monster-monster raksasa yang sangat ganas. Nah, buat kalian yang udah pernah main game ini, coba kasih pendapat kalian di kolom komen ya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan sekelompok pasukan yang berjalan di sebuah gurun. Pasukan tersebut dipimpin oleh Kapten Artemis. Biar gampang deh kita panggil aja Kapten aja ya. Mereka sedang mencari pasukan lain yang sebelumnya hilang di tempat tersebut tanpa sebab yang jelas. Mereka melewati beberapa artefak yang ada di sisi kanan dan sisi kiri jalan. Entah artefak apa itu. Dan kemudian mereka berhenti pada suatu tempat yang ada jejak terakhir dari kendaraan pasukan sebelumnya. Jejak tersebut hanya sampai di situ dan tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan mereka. Hal ini sangat aneh mengingat kendaraan yang dipakai oleh pasukan sebelumnya adalah kendaraan berlapis baja yang beratnya mencapai 10 ton. Oh my god, 10 ton cuy. Dan hal itu sangat mustahil jika kendaraan seberat itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak sedikit pun. Tidak berselang lama, tiba-tiba datanglah badai pasir yang sangat kuat. Mereka memacu mobil sekencang mungkin untuk menghindari badai tersebut. Kemudian artefak yang mereka lewati sebelumnya tiba-tiba menyala. Badai tersebut tidak bisa mereka hindari, hingga mereka terombang-ambing dalam badai tersebut. Dan tiba-tiba, mereka telah berada di gurun pasir yang berbeda. Ya, mereka ternyata terlempar ke dimensi yang lain. Dan ternyata pasukan yang sebelumnya menghilang juga terlempar ke sini. Kini terjawab sudah kenapa kendaraan seberat 10 ton bisa tiba-tiba menghilang. Pasukan yang sebelumnya menghilang, saat ini juga dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Mereka semua meninggal dalam kondisi terbakar dengan tekanan api yang sangat panas. Dan lagi-lagi, kita tidak tahu senjata apa yang bisa menghasilkan api sepanas itu. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan mobil mereka. Di tengah perjalanan, mereka dikejutkan dengan kedatangan seekor monster raksasa yang muncul dari dalam pasir. Monster ini bernama Diablos. Dia bisa mendeteksi getaran yang ada di permukaan pasir dan dia bisa bergerak di dalam pasir. Mereka kembali memacu mobil mereka sambil menembaki Diablos. Tetapi, Diablos lebih cepat dari mereka sehingga mampu menggulingkan mobil mereka. Tiba-tiba, Diablos menusuk salah satu dari mereka dengan menggunakan tanduknya. Karena tidak ingin mati sia-sia, orang itu menjatuhkan granat ke wajah Diablos sebagai perlawanan terakhir. Tersisalah 4 pasukan dan mereka berlari menuju bebatuan untuk mencari perlindungan. Dari atas bukit diperlihatkan seseorang yang memanah Diablos dengan panah ledakan. Tapi kita tidak tahu siapa orang itu. Kemudian mereka sampai pada suatu gua yang tidak bisa dijangkau oleh Diablos. Mereka menembaki Diablos dan kemudian Diablos pergi dari tempat itu. Akhirnya selamat juga ya dari kejaran monster gila itu. Mimin ikut deg-degan. Beberapa saat kemudian tiba-tiba ada monster lain yang menyerang kapten dan menyuntikkan racun seperti kalajengking hingga sang kapten tidak sadarkan diri. Monster tersebut seperti laba-laba tetapi memiliki ekor berbisa seperti kalajengking. Monster ini bernama Nersila.
Dan tanpa mereka sadari ternyata gua tersebut adalah sarang dari Nersila. Mereka meninggalkan kapten yang sudah tidak sadarkan diri untuk kabur dari kejaran puluhan Nersia tersebut. Mereka terus dikejar Nersila hingga salah satu dari mereka tertangkap dan dimakan oleh Nersila. Di sisi lain, ternyata kapten berhasil selamat. Dia berada pada sarang Nersila dalam kondisi yang terbungkus seperti kepompong. Kapten mencoba keluar dari tempat tersebut, tapi dia dikejar oleh Nersila. Dia membakar Nersila tersebut dengan menggunakan api yang disemprot dengan gas oksigen dan kemudian kabur dari gua tersebut. Kapten berhasil keluar dan sempat akan dikejar oleh Nersila. Tetapi ternyata mereka takut dengan sinar matahari. Jadi, kita bisa aman dari Nersila ketika siang hari. Kayak vampir aja yang gak berani sama sinar matahari. Kemudian kapten melanjutkan perjalanan seorang diri karena semua anggotanya telah tewas. Sampailah dia pada bangkai kapal dan tiba-tiba diserang oleh orang yang memanah Diablos kemarin siang. Mereka melakukan pertarungan yang bisa dikatakan cukup berimbang. Setelah pertarungan yang cukup melelahkan, akhirnya kapten dapat dikalahkan dan menjadi tawanan orang tersebut. Orang ini kita sebut saja Hunter. Kemudian kapten dibawa ke tempat persembunyian Hunter. Dia ditawan hingga keesokan harinya. Dan keesokan harinya, mereka kembali berkelahi hingga sampai pada sarang Nersila. Hunter hampir terjatuh ke dalam sarang Nersila. Tapi kemudian dia ditolong oleh kapten dan akhirnya mereka berdamai. Hunter ternyata menggunakan bahasa primitif sehingga susah dipahami oleh kapten. Kapten memberikan coklat kepada Hunter dan Hunter sangat menyukai coklat tersebut. Dan kemudian mereka mulai akrab. Dan sebagai gantinya, Hunter memberikan air minum kepada kapten. Oh my god. Oh my god. Mereka berdua ingin datang ke suatu tempat yang ada di seberang gurun pasir itu. Tempat itu adalah portal yang menghubungkan dunia monster ini ke dunia manusia. Tapi mereka tidak bisa melewati begitu saja, karena Diablos masih berkeliaran di situ. Mereka harus mengalahkan Diablos terlebih dahulu untuk bisa melewati gurun itu. Kapten mempunyai senjata yang ada di dalam mobilnya. Tapi Hunter bilang itu tidak akan berhasil. Kemudian Hunter memberi ide dengan menggunakan racun Nersila untuk mengalahkan Diablos. Kemudian mereka berencana untuk memburu Nersila. Di malam harinya ketika Nersila sudah bisa keluar, Kapten dijadikan umpan untuk memancing Nersila keluar. Kapten berlari ke tempat yang sudah dipersiapkan. Sempat terdesak dengan serangan Nersila. Tapi Hunter segera datang dan mengayunkan senjatanya tepat di kepala Nersila hingga Nersila itu tewas saat itu juga. Perlu diketahui bahwa senjata yang dipakai Hunter itu bertipe Great Sword. Senjata ini berat, tapi memberikan tekanan yang besar ketika mengenai lawan. Tidak dijelaskan dalam film ini, tapi ada dalam gamesnya. Dalam film ini akan ada banyak senjata yang ada dalam games, tapi tidak dijelaskan di dalam film ini. Nanti kita bahas satu-satu ya. Hunter segera memotong ekor beracunnya yang akan digunakan untuk senjata. Kemudian dia membedah ekor beracun itu untuk diambil racun dan bagian yang tajam untuk dijadikan panah beracun. Mereka juga menyiapkan alat pelontar untuk memancing Diablos dengan alat-alat yang ada di bangkai kapal tadi. Hunter juga mengajari kapten berlatih bela diri menggunakan senjata. Dan senjata yang dipakai kapten bertipe dual blade. Senjata ini lincah, mudah digerakkan dan bisa menyerang secara beruntun.
tapi tekanan yang diberikan lebih kecil. Senjata ini juga memiliki kemampuan semacam supranatural atau elemen ketika keduanya digabungkan. Dalam senjata yang dipakai, kekuatan berupa elemen api. Sebenarnya masih banyak elemen lain, tapi dalam film ini hanya memperlihatkan elemen yang standar. Setelah berlatih berhari-hari dan semua persiapan sudah siap, maka tibalah waktunya untuk berburu Diablos. Di sini, Hunter menggunakan dua senjata, yaitu Great Sword dan panah. Panah di sini adalah senjata bertipe bow. Senjata ini digunakan untuk bertarung jarak jauh, dan kemampuan senjata ini adalah memiliki banyak anak panah yang bisa digunakan sesuai kebutuhan. Ada anak panah peledak, ada anak panah beracun, ada anak panah listrik, dan sebagainya. Mereka mulai dengan melempar kantong dengan alat pelontar yang telah mereka siapkan sebelumnya. Tong tersebut dilempar ke sisi lain untuk memancing Diablos menjauh dari mobil yang ada di sana. Setelah berhasil mengalihkan Diablos, mereka berdua berlari menuju mobil tersebut, tapi Diablos berhasil mengetahuinya dan mengejar mereka. Diablos itu bisa mengejar mereka. Kemudian Hunter berlari ke arah yang lain sebagai umpan untuk mengalihkan Diablos. Dan Kapten berlari menuju mobil untuk mengambil senjata. Hunter mencoba melawan Diablos dengan menembakkan panah beracun tepat mengenai mata Diablos. Tapi Diablos berhasil membalas dengan menghantamkan ekornya hingga Hunter terlempar. Kemudian Kapten juga ikut membantu dengan menembak Diablos dengan senjata mesin. Efek dari racun tadi mulai bereaksi, yang membuat Diablos kehilangan keseimbangan. Kemudian Kapten langsung menembakkan bazooka tepat di kepalanya. Tapi hal itu belum cukup untuk mengalahkan Diablos. Kemudian Diablos menyerang Kapten dengan menanduknya. Ketika akan kembali menyerang Kapten, tiba-tiba Hunter sudah ada di atas kepala Diablos dan menusukkan pedang besarnya di kepala Diablos. Hal ini membuat Diablos kesakitan dan melemparkan Hunter cukup jauh. Hal ini membuat Hunter terluka parah dan tidak sadarkan diri. Kemudian Kapten menuju ke atas kepala Diablos dan berencana akan menusukkan pedang yang tadi lebih dalam lagi. Kapten berhasil menusukkan pedang tersebut hingga membuat Diablos dapat dikalahkan. Kemudian Kapten menolong Hunter yang tidak sadarkan diri dengan cara menariknya dan berjalan melewati gurun pasir tersebut. Keesokan harinya Hunter telah pulih dan kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, sampailah mereka pada suatu tempat yang sangat asri dan sejuk. Tempat tersebut terdapat banyak sekali pepohonan dan ada danau di tengahnya. Mereka istirahat sejenak sambil membakar daging buruan untuk mengisi tenaga mereka. Ketika malam hari, tiba-tiba ada monster yang terbang dan menyemburkan api di dekat mereka, hingga menyebabkan hewan-hewan yang ada di sana saling berlarian. Hewan-hewan itu sangat banyak dan membuat Kapten dan Hunter tidak bisa menghindarinya. Tapi, tiba-tiba datanglah pemburu lain yang menolong Kapten dengan cara memulukkan senjatanya ke tanah dan mengeluarkan elemen api. Orang itu menggunakan senjata bertipe axe atau kapak. Senjata itu mirip Great Sword, susah digunakan tapi tekanan yang dihasilkan cukup besar. Dan senjata itu juga bisa mengeluarkan elemen api. Setelah kekacauan itu berakhir, tanpa diduga, orang tadi memukul Kapten hingga pingsan dan kemudian dikurung di markas mereka. Thank you.
Kapten ditangkap karena mereka khawatir dengan orang dari dunia manusia yang dulu pernah mencoba membuka gerbang dimensi yang menyebabkan bencana. Tapi, setelah dijelaskan oleh Hunter, akhirnya orang itu bisa mengerti jika Kapten bukan orang jahat. Kita tidak dijelaskan nama orang ini. Biar gampang, kita panggil saja Mang Tatang. Beliau adalah pemimpin dari para pemburu yang ada di tempat tersebut. You weren't the first to cross over from your world. Mang Tatang menjelaskan bahwa ada jalan untuk menuju dunia manusia, yaitu dengan menggunakan portal dimensi yang ada di menara di atas pegunungan yang ada di sana. Mereka menyebutnya Menara Langit. Menara itu dijaga oleh monster yang sangat kuat. Monster itu bernama Rathalos. Dia berbentuk seperti naga, bisa terbang dan bisa menyemburkan api yang sangat panas. Dan kini, terjawablah apa yang membakar pasukan yang sebelumnya dengan api yang sangat panas. Ya, tepat sekali. Itu adalah api dari semburan Rathalos. Mang Tatang bersedia membantu Kapten pulang, tapi dia harus membantu mengalahkan Rathalos. Breathe fire. You help us with the battle ahead? Keesokan harinya, mereka berangkat menuju Menara Langit untuk mengalahkan Rathalos. Setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh, sampailah mereka di Menara Langit. Beberapa saat kemudian, Rathalos datang dan langsung menyerang mereka. Dia menyemburkan api dan menewaskan 2 orang yang ada di sana. Kemudian Hunter memanah dengan panah ledakan. Kapten menyerang bagian bawah, dan Mang Tatang menyerang dengan kapak apinya. Terjadi pertarungan yang sangat sengit di antara mereka. Dan di tengah pertarungan, tiba-tiba artefak yang ada di sana menyala dan mengaktifkan portal dimensi dan menyebabkan Kapten terlempar kembali ke dunia manusia. Ketika sampai di dunia manusia, Kapten langsung diselamatkan oleh pasukan dengan menggunakan helikopter. Get the money! Captain Artemis! Tapi tanpa diduga, sang monster jahat itu juga ikut terbawa masuk ke dunia manusia. Kemudian dia menyerang semua pasukan yang ada di sana dengan sangat mudahnya. Dia mengunyah tank dan pesawat dengan mudah. Dia menyemburkan api yang langsung menghancurkan pesawat, mobil dan apapun yang mengenainya. Monster ini benar-benar terlalu berbahaya jika dibiarkan masuk ke dunia manusia. Kemudian Kapten mencari senjata yang ada di sana, lalu Kapten mencoba menyerang Rathalos. Dia teringat kata Mang Tatang bahwa Rathalos akan melemah ketika dia akan menyemburkan api. Dan ketika dia akan menyemburkan api, Kapten menembakkan senjata peledak tepat di mulut Rathalos hingga menyebabkan tenggorokannya ikut meledak. Dikira monster itu sudah kalah, ternyata dia lebih kuat daripada dugaan kita. Dia berhasil bangkit dan akan memakan Kapten. Tapi, tiba-tiba dari arah samping, Hunter memanah dengan panah ledakan. Dia memanah berkali-kali hingga membuat Rathalos kewalahan.
Dan satu panah terakhir diarahkan ke tenggorokannya yang sudah berlubang hingga membuat Rathalos meledak di bagian dalam tubuhnya. Dan kali ini, Rathalos telah benar-benar dikalahkan. Portal dimensi akan terus-menerus terbuka, dan hal ini akan membawa monster-monster lain bisa datang kapan saja ke dunia manusia. Mang Tatang mengajak Kapten dan Hunter untuk memburu monster yang lain sebelum mereka datang ke dunia manusia dan membuat bencana. Dan film pun berakhir. Oke, kita masuk kesimpulannya. Film ini sangat keren banget guys. Kali ini harus nonton langsung filmnya. Dari segi action dan adventure-nya sangat bagus, tapi jika dibandingkan dengan gamesnya, film ini masih terlalu pendek. Karena di dalam games ada lebih banyak monster dan lebih banyak senjata dengan kemampuan yang sangat beragam. Jadi kalau film ini semua senjatanya masih standar ya. Kalau bisa dikatakan masih level 1 lah gitu kalau di games-games ya. Mimin masih berharap sih film ini tuh ada sequel keduanya sehingga bisa lebih menampilkan monster-monster yang lebih kuat lagi gitu. Dan petualangannya itu lebih keren lagi gitu. Karena semakin kuat musuh maka filmnya akan semakin seru ya. Oke guys, kalau gitu sampai ketemu di review film selanjutnya. Buat kamu yang pengen request film untuk di review, silahkan komen di kolom komentar guys.